Tema besar kita di tahun ini adalah Higher and Greater. Dan saya diberitahu tema bulanannya dalam September Oktober ini adalah Live by Faith atau hidup dengan iman. Katakan sama saya, hidup dengan iman. Tadi judul khotbah saya sudah dibocorkan. Pagi ini saya mau bagikan sebuah judul khotbah yang saya beri judul Immanuel. Khotbah yang sama tadi yang saya bagikan tadi pagi. Tadi pagi we have a great time. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap jemaat yang hadir pagi tadi. Dan saya percaya juga yang akan bekerja pada siang hari ini untuk setiap saudara. Amin. Saya bukan lagi mau akan khotbah tentang Natal. Ya tentunya kalau dengar kata Immanuel kayaknya udah Natal walaupun sebentar lagi Natal. Kita buka di Matius 1 ayat 23. Kita perlu pendahuluan sebagai dasar kita mengenai Immanuel di dalam bahasa Indonesia masa kininya. Keluarkan catatan saudara, kita punya budaya untuk membangun kebiasaan untuk mencatat setiap khotbah kita yang kita dengar. Matius 1 ayat 23 di dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu dinamai Immanuel. Immanuel dalam kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Katakan sama saya, Allah ada bersama dengan saya. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan Allah yang menyertai kita, Allah yang beserta kita, atau God is with us. Nah Allah yang bersama dengan kita itu mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia itu sendiri. Dan Immanuel itu ada Yesus sendiri. Di Kolose 2 ayat 9 di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan, ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya. Bahkan ketika dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Jadi Immanuel Allah yang menyertai kita itu termanifestasi di dalam pribadi Yesus. Nah pertanyaan saya pagi hari ini apakah saudara percaya bahwa Allah itu di dalam Yesus itu menyertai saudara? Apakah Allah itu beserta saudara? Nah kita sedang belajar tentang iman. Apakah kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang kasat mata, yang tidak kasat mata, yang menyertai hidup saudara dan saya. In every season, in every moment in our life, dia hadir buat saudara dan saya. Nah kalau kita ngomong biasa seperti ini, rasanya ya oke ya. Tetapi kita akan gali lebih dalam lagi nanti. Kalau pada saat momen yang tidak baik dalam kehidupan saudara, lagi musim yang tidak baik, lagi berada di dalam lembah kekelaman, apakah tetap saudara percaya bahwa Tuhan itu menyertai setiap saudara? Kita akan lihat nanti. Nah, apa kebenarannya Immanuel itu secara pribadi buat kita? What is the truth behind the Immanuel yang kita tahu? Yang pertama adalah, saudara catat ini, bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Di 1 Petrus 3:12 dikatakan begini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dan kita dibenarkan, yaitu saudara dan saya. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Telinga Tuhan itu terbuka kepada saudara dan saya. Nah hal ini bisa, tadi pagi saya bagikan bahwa ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama kalau kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju sama kita, bahwa hidup kita ini terbuka. Ada accountability dalam kehidupan orang percaya. Artinya bahwa dalam hidup kita ini gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Di Mazmur 69 ayat 6 dikatakan, ya Allah engkau tahu kesalahan-kesalahan dosaku tidak tersembunyi bagi kamu. Nah saya bagikan ini di dalam gereja kami bahwa awasi matamu, telingamu, dan jempolmu. Karena kalau zaman dulu kan mata, telinga itu biasa. Tapi zaman sekarang jempol juga.
Apa yang kita klik di jempol yang gak diketahui oleh manusia, Tuhan tahu. Anda boleh browsing, Anda boleh buka ini itu. Mungkin gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang ada tersembunyi dalam hati kita pun Tuhan tahu, Tuhan lihat. Kita bisa kamuflase, kita bisa pasang senyum dan topeng yang luar biasa. Tetapi apa yang tersembunyi dalam hati kita Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap saudara dan saya. Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Immanuel membuat kita sadar bahwa hidup kita itu transparan dan terbuka di mata Tuhan. Karena mata Tuhan itu senantiasa melihat saudara dan saya. Artinya perhatian Tuhan ada pada saudara dan saya. Kita bisa bohongi manusia tapi kita nggak bisa bohongi Tuhan. Katakan amin. Kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan, tapi apakah deep down in our heart kita benar-benar mengasihi Dia? Kita bisa melayani Tuhan, kelihatannya melayani Tuhan, tapi apakah benar-benar sungguh hati kita want to serve God atau kita punya agenda yang lain? Immanuel membuat kita sadar bahwa hidup kita terbuka, accountable, dan penuh pertanggungjawaban. Mata Tuhan yang tertuju kepada kita, kita bisa pelajari. Yang kedua adalah di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan hendak mengajar kepada kita. Tuhan hendak menunjukkan kepada kita jalan yang mana yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Tuhan hendak memberikan nasihat kepada kita. Di dalam NLT ini dikatakan, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. Will advise you and watch over you. Artinya, aku akan menuntunmu di jalan yang terbaik. Katakan terbaik. Bagi hidupmu dan aku akan menasehatimu dan menjagaimu. Tadi pagi saya bagikan bahwa di dalam hidup kita ini ada jalan yang tidak baik, jalan yang kurang baik, jalan yang baik, jalan yang lebih baik, sampai jalan yang paling baik. Nah, janji Tuhan adalah membawa kita kepada jalan yang terbaik atau paling baik. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah kita mau taat enggak? Nah, seringkali anak Tuhan itu berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jalan yang dia pikir terbaik buat dirinya sendiri. Yang pada akhirnya kita tahu bahwa apa yang kita pikir itu terbaik menurut kita, itu belum tentu sama dengan apa yang terbaik menurut pikirannya Tuhan. You get the point? Tadi pagi saya bagikan. Waktu tahun 2009, saya belum lama pindah ke rumah baru, rumah yang kita idam-idamkan, rumah yang kita mimpikan, rumah yang kita bangun dengan iman, dengan doa, dengan tangisan. Rumah baru jadi, dalam waktu 7-8 bulan saya disuruh pindah kerja ke Balikpapan. Yang mana katanya dijanjikan saya akan kembali lagi setelah dari Balikpapan. Yang mana sampai hari ini saya tidak kembali dari Balikpapan. Ke Jakarta cuma visit jadinya. Saya nggak pernah tahu rencana Tuhan karena saya disuruh ke sana untuk menyelesaikan sebuah proyek. Pada akhirnya di Balikpapan lah saya menemukan panggilan Tuhan dan memulai GKS Balikpapan. Apa yang ada di dalam pikiran saya dengan apa yang ada di pikiran Tuhan sama sekali different. Completely different. Nah, pertanyaan saya adalah, mau nggak kita taat pada saat apa yang ada dalam kepala kita nggak sama dengan apa yang ada di kepala Tuhan. Saya ketemu seseorang beberapa waktu lalu dia cerita sama saya, dia punya rencana bahwa di tahun depan dia akan pindah kota. Jadi karena rencananya itu dia jualah sebuah properti miliknya.
Yang mana menurut saya itu ada sebuah kerugian buat dia. Lalu saya tanya sama dia, kenapa sih kamu gak ngobrol dulu, gak ngomong dulu, berpikiran akan pindah kota. Lalu saya dapat sesuatu dalam hati saya, I perceive something. Lalu saya tembak dia, saya bilang, kamu tidak ngomong sama orang-orang karena kamu takut rencanamu dihalangi oleh orang-orang itu. Dan dia bilang iya. Saya takut rencana saya kalau saya ngomong dihalangi. Kenapa? Karena banyak orang nasehatin dan kasih tahu bahwa rencanamu itu belum tentu rencananya Tuhan. Ngerti gak maksud saya? Jadi dia sudah membulatkan rencananya lebih dahulu, sembunyi-sembunyi, gak ada orang yang tahu, supaya rencananya itu terlaksana. Yang mana itu belum tentu datangnya dari Tuhan. You get the point? Nah kalau udah modelnya begitu, tanda-tanda kan ya. Sembunyi-sembunyi, diam-diam mengambil keputusan sendiri. Yang mana akhirnya merugikan diri dia sendiri. Nah pertanyaan saya adalah, apakah kita mau gak dipimpin oleh Tuhan? Mau gak kita dipimpin atau dituntun oleh Allah Immanuel yang menyertai kita? Karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan cuma kayak nemenin kita, tapi dia bawa tuntun hidup kita, dia pimpin hidup kita. Menuju apa yang terbaik. Seperti firman Tuhan katakan, the best pathway for your life. Katakan amin. Tadi pagi saya cerita tentang tour guide. Kalau tadi pagi kan ceritanya ke Vatikan ya. Kali ini saya ceritanya ke Jepang. Jadi supaya yang udah nonton dua kali, yang sudah ibadah 2 kali, oh ceritanya beda nih ya. Jadi tahun lalu juga pertengahan tahun saya pergi ke Jepang waktu itu. Dan kali ini pakai tour. Jadi kalau biasa pergi sendiri dia pakai tour. Jadi pergilah ke suatu tempat yang gak lazim. Saya pikir kalau orang biasa ke Jepang jarang ke sinilah. Jadi namanya Tateyama, Gunung Tateyama. Jadi kalau saudara mungkin pernah ke Jepang, ke situ saudara tahu lah. Jadi itu literally adalah pergi dari kaki gunung satu, lalu berakhirnya itu di kaki gunung yang sebelahnya. Jadi kita kayak nyebrangin provinsi dari satu titik, nyebrang ke titik yang lainnya. Jadi di dalam perjalanannya itu ada naik cable car, ada naik tram, ada lewat pakai bus lewat terowongan di bawah kaki gunung, lalu naik tram lagi sampai nyebrang di sisi berikutnya, sisi lainnya. Nah kalau kita ikut tour guide itu kan menuntun kita. Memastikan bahwa setiap journey itu gak ada yang ketinggalan. Pada waktu naik cable car, pada saat naik tram, pada saat naik bus, gak ada yang ketinggalan. You get the point? Dan kita harusnya ada mengikuti tour guide itu kemana, betul ya? Walaupun saya tahu bahwa kalau tour Indonesia itu banyak cengkunenya. Toilet, shopping, foto-foto. Orang Indonesia tuh paling-paling. Kalau ikut tour, orang tour yang menjelaskan apa, dia masih sibuk foto sendiri, tadi di sono ambil corner foto sendiri, itu kebiasaan orang Indonesia. Nah kalau kita nggak ikut arahan dari tour guide, saya jamin tersesat pasti di dalam gunung itu. Kenapa? Karena jalannya berliku-liku dengan segala berganti moda kendaraan. Saya jamin tersesat. Kita pasti nggak akan nyebrang sampai di sana tepat waktu. Karena dia selalu mewanti-wanti kita, ayo selalu bersama-sama. Karena kalau kita naik cable car, ada yang ketinggalan, kita di sana udah naik tram, yang ini ketinggalan jadi bisa berceceran. Dan ini buat dia menegangkan. Nah pertanyaan saya, buat tour guide aja, buat ikut tour aja kita mesti ikutin tour guide-nya kemana, betul ya? Apalagi buat hidup kita. Tuhan mengatakan bahwa I will guide you along the best pathway for your life. Apakah saudara mau percaya enggak? Apakah saudara mau taat enggak dengan jalan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap saudara dan saya? Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, Immanuel itu memberikan pengertian buat kita bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Kembali kayak tadi dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Di dalam NLT dikatakan, the eyes of the Lord watch over those
who do right and his ears are open to their prayers. Saudara tahu nggak bahwa pada saat Tuhan beserta dengan kita, Tuhan itu dekat sama kita. Tuhan itu bukan yang jutaan mil jauhnya yang kayaknya untouchable, unreachable. Tapi Tuhan itu ada bersama dengan kita dan dia diam di dalam kita. Nah, Immanuel memberikan kita keyakinan, keteguhan, jaminan bahwa telinga Tuhan itu selalu terbuka buat doa saudara dan saya. Yang amin cuma beberapa orang. Ya, doa itu kan bicara tentang komunikasi percakapan kita dengan dia. Dan saya percaya jemaat GKS Light to the Nations doanya bukan cuma doa pagi, doa malam, dan doa makan. Oh ya, pastornya aja. Apakah kita bisa bicara sama Tuhan senantiasa? Dalam setiap kesempatan. Mau di rumah, di kantor, di mobil. Di Jakarta tuh sebenarnya punya kesempatan yang lebih kalau saudara punya mobil ya. Daripada di Balikpapan. Apalagi saya. Saya itu kantornya di situ, rumah di situ, gedung gereja di situ. Jadi saya jarang sekali punya pengalaman di mobil dengar lagu rohani, nyembah di mobil itu hampir jarang banget. Kenapa? Ya karena seputaran di situ terus gitu. Nah, kalau saudara punya kesempatan rumah di mana, kantor di mana, gereja di tempat ini, saudara punya waktu di mobil untuk nyembah Tuhan, ngobrol di tengah kemacetan, saudara bisa conversation di situ. Yang mana saya sekarang nggak punya kesempatan itu. Jadi cari waktu pada saat di kantor, pada saat di kamar. Nah, doa itu bisa di mana saja dan kapan saja. Di sini bisa di kendaraan umum, bisa di MRT, di mana saja dan kapan saja. Nah, di dalam doa itu kita bisa mengucap syukur, kita bisa menangis, kita bisa curhat, kita bisa sharing ketakutan kita, sharing kekhawatiran kita. Kita bisa bicara sama Tuhan tentang keluh kesah kita. Kita bisa mengakui kesalahan kita. Aduh, Tuhan tadi aku lakukan kesalahan. Kita bisa ngaku dosa sama Tuhan. Kita bisa menyampaikan permohonan kita. Kita bisa minta hikmat sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu kurang hikmat, kamu minta hikmat sama Dia yang tidak akan menunda-nunda untuk memberikannya kepada kamu. Nggak menahan-menahannya untuk memberikan kamu. Buat kita banyak marketplace di sini. Hikmat Tuhan itu penting banget. Pada saat ketemu masalah, bingung, masalahnya kayak besar banget. Doa dong minta hikmat. Kalau pada saat saudara lemah, doa dong minta kekuatan. Dan kekuatan itu tadi saya pagi katakan bukan kayak wah gimana gitu. Kayak kasat mata sesuatu gitu. Nah kadang-kadang sesuatu yang lahir dari dalam diri kita membuat kita akhirnya kita bisa melangkah terus melangkah. Di dalam doa kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa deklarasikan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Kita bisa berperang melawan musuh. Tadi pagi kan ceritanya beda, kalau siang beda nih. Jadi beberapa minggu lalu, anak saya yang paling besar kan kuliah di Kuala Lumpur. Jadi minggu-minggu itu dia kalau dia telepon tuh lemes gitu, kayak gak bergairah. Saya bilang, kamu kenapa? Aku kayaknya lagi ngalami sesuatu gitu, kayak berat gitu dia. Terus kayaknya dia, aduh aku I want to give up aja ya. Atau ngomongnya ngelantur. Ngelantur, gak jelas gitu, kayak udah orang depresi gitu ya, orang stres ya. Lalu saya tanya sama dia, kamu ngalami ini tuh pada saat kapan? Pas saat di kampus? Enggak, Dad. Pada saat lagi di gereja? Enggak, Dad. Lagi komsel? Enggak, Dad. Lagi pergi sama teman-temanmu di mall? Enggak, Dad. Jadi pada saat kapan? Pada saat aku kembali ke apartemen. Kata-kata apartemen itu tiba-tiba, langsung buat saya, yuk kita doa. Langsung bahasa roh, syara bata syara, doa. Doa. Pakai telepon, pakai video call. Kamu berdoa, kamu pergi keliling apartemenmu, doakan. Urapi apartemenmu, urapi kamarmu, doa pray.
I rebuke spirit of depression, spirit of loneliness. Pray in Jesus name. Hari-hari ini mesti ada tambahan lagi, spirit of suicidal. Roh bunuh diri, doa dalam Yesus, doa. Orang biasa kalau ngomong baik-baik, sekarang doa. Udah selesai nih, doa selesai. Gimana kamu? Oke deh. Ih, berubah dia. Oke deh. Saya tanya berulang-ulang sampai kemarin. How are you? Gimana? How do you feel? Oke deh, oke deh. Kita di dalam doa tuh bisa berperang. Kita bisa deklarasikan firman Tuhan. Dan Tuhan bukan saja mendengarkan doa-doa kita, tapi dia menjawab doa-doa kita. Di 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara punya keberanian gak percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa-doa saudara? Saudara punya confidence gak bahwa Tuhan itu mendengar dan mengabulkan doa-doa saudara? Ayat ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Tuhan akan menjawab doa kita menurut kehendaknya, menurut caranya, dan menurut waktunya. Karena dia yang tahu yang terbaik buat setiap saudara dan saya. Ya, banyak orang berpikir pada saat Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita, kita pikir bahwa Tuhan itu tidak menjawab. Kita merasa bahwa Tuhan diam saja, kita pikir bahwa Tuhan tidak sedang bekerja untuk menjawab doa saudara dan saya. Tetapi kebenarannya adalah saat ini kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk membawa kita menurut jalan yang terbaik, menurut versinya Tuhan. Katakan amin. Doa yang belum dijawab itu juga jawaban doa. Doaku belum dijawab nih. Saya punya doa yang sampai hari ini terus menerus saya doakan. Sampai hari ini saya belum lihat jawabannya loh, secara fisik. Tapi saya tahu Tuhan bekerja di dalam doa itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, hanya saja yang seringkali yang terbaik menurut Tuhan, tadi saya katakan tidak terbaik menurut versinya kita. Jadi doa yang salah adalah pada saat kita ngajarin Tuhan untuk jawaban doanya sesuai dengan apa yang kita mau. Walaupun saya tahu di dalam pengalaman kerohanian kita pada saat kita doa Tuhan bisa jawab persis apa yang kita mau. Tapi itu gak bisa jadi satu pola bahwa kalau saya doanya A pasti Tuhan jawabnya A. Belum tentu. Dan sering kali pada saat kita doanya A Tuhan jawabnya B. Di Balikpapan lagi temanya adalah kingdom financial kingdom. Ada keuangan kerajaan. Jadi saya ada satu awal bulan kemarin saya khotbah gini. Sering kali kita mintanya sama Tuhan kue, tapi Tuhan kasihnya telur, tepung, vanili, pengemang kue. Ngerti gak sih maksud saya? Tuhan aku butuhnya kue, nih aku udah kasih bahannya. Jadi mesti ngapain Tuhan? Ya kerjakan dong. Supaya jadi kue. Seringkali kita mintanya apa, Tuhan jawabnya apa. Betul apa betul? Pada saat kita berdoa, firman Tuhan katakan ini menyimpang sedikit. Di Ulangan 8 ayat 18 dikatakan Tuhanlah memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sedangkan banyak anak Tuhan berdoa untuk kekayaan. Yang gak nyambung. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk memperolehnya. Apa tuh kekuatan? Kreativitas, ide, talenta, skill, hikmat. Itu Tuhan kasih sama kita. Nah, kalau kita gak pernah ngembangin itu, pantasan aja kekayaan gak pernah datang. Ini agak beda nih dari ibadah yang pertama nih.
Pantasan aja nggak promosi-promosi. Pantasan aja ngeluh terus, kenapa aku kerja bertahun-tahun begini-begini aja. Lah semua talenta yang ada dalam hidupmu, kau nggak pernah gali, nggak pernah kembangin, ya begitu-begitu aja hidupmu. Udah gitu yang jeleknya, salahin Tuhan lagi. Jadi apa yang kita doa sama apa yang dijawab Tuhan itu bisa bertolak belakang. Nah pagi hari kita belajar bahwa input doa bisa dari kita, boleh dari kita. Tapi outputnya kita harus surrender, kita harus serahkan bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah tadi pagi saya bilang bahwa bisa gak kita maksa Tuhan, ngotot sama Tuhan? Bisa. Ada satu quote yang saya ambil dari seorang hamba Tuhan bernama Louis Giglio, dia ngomong begini. One of the scariest realities in life is that if you insist, God will let you do it your way. Ada satu kenyataan yang paling menakutkan di dalam hidup ini adalah kalau kamu bersikeras atau ngotot, Tuhan akan membiarkan kamu melakukannya sesuai dengan keinginan kamu. Wow. Tadi pagi saya bilang ini hit me. Pernyataan ini hit me so much. Kenapa? Kalau kita ngotot sama Tuhan dengan apa yang kita mau, Tuhan bisa kasih, bisa let go, kasih jawab semua apa yang kamu mau. Saya teringat dengan apa yang terjadi dengan anak bungsu. Dia datang sama bapaknya, minta harta warisan bagiannya. Dan bapaknya kasih loh. Apakah keinginan bapaknya atau kehendak bapaknya memberikan warisan itu pada anak bungsunya? Enggak. Kalau memang itu kehendak bapaknya, nggak usah diminta, udah dikasih dulu tuh, betul ya? Enggak. Itu bukan kehendak bapaknya, bukan kehendak yang terbaik buat bapaknya, buat anaknya yang ada dalam pikiran bapaknya. Tetapi dia kasih loh. Dan kita tahu pada saat dia di let go, hidupnya mengalami turbulensi, badai hidup. Sampai dia sadar dia harus kembali sama bapaknya. Kalau saudara ngotot mau menikah dengan pasangan yang salah, Tuhan kasih loh. Tuhan let go loh. Padahal orang udah kasih tahu, pemimpinmu udah kasih tahu, udah dikasih tahu begini, kasih tahu ini, nasihatin, tetap aja ngotot. Itu gak akan terjadi tiba-tiba ada petir, badai, puting beliung, tiba-tiba membatalkan acaranya. Gak ada. Tuhan. Badainya bukan di situ, badainya dalam kehidupan pernikahanmu di situ. Saya baru cerita tadi, ada di pasangan di gereja kami yang tidak menikah, diberkati di gereja, tapi dia minta konseling ketemu. Lalu saya ngobrol, saya ajak ngobrol. Dari pertemuannya aja saya udah kasih tahu dia, sebaiknya kamu nunda pernikahan kamu deh. Gak bisa pastor, kami udah bayar tempat, udah bayar catering, bayar ini, bayar ono, bayar ini. Nah saya bilang kamu ketemu kita, kamu udah bayar semua. Lebih ya. Lalu singkat cerita ya karena dia juga gak menikah di GKS ya udah. Kalau kamu tanya saya sih gak saranin, lebih baik kamu tunda pernikahan kamu. Ya udah singkat cerita akhirnya nikah. Dan dalam waktu belum setahun udah turbulensi pernikahannya. Hari ini udah struggle, udah karena LDR satu struggle. Telepon gak diangkat, gak dicari, wah udah mulai deh. Udah mulai bau-baunya mulai gak enak deh. Kalau saudara ngotot, he will let go. Kalau saudara ngotot mau bisnis sama orang udah kasih Tuhan udah kasih lampu, sinyal, lu jangan bisnis sama dia. Lu ngotot, wah cuannya banyak. Masuk situ cemplung, duitmu hilang. Lalu habis itu salahin Tuhan, habis itu hilang dari gereja. Kecewa. Kata Tuhan, salah gua apa? Ya kan begitu ya. Kalau saudara ngotot mau pindah kota, pindah kerja, pindah gereja, padahal bukan kehendak Tuhan. Dia akan membiarkan kamu melakukannya sesuai dengan keinginan kamu. Di
Di Balikpapan banyak kejadiannya karena banyak yang datang, banyak yang pergi. Di sini mungkin jarang, pindah kota mungkin sedikit. Kalau di Balikpapan tuh dulu lumayan banyak. Saya tahu ada yang pindah kota karena memang Tuhan suruh, ada yang pindah kota karena kemauannya sendiri. Nah kalau kemauannya sendiri, dia yang tadinya di gereja di Balikpapan itu melayani, memuridkan, luar biasa, tertanam, bertumbuh, berkontribusi penuh, ngotot pindah luar kota karena supaya keadaannya lebih baik, dia pindah, akhirnya di situ berhenti memuridkan, berhenti melayani. Ibadah sih ibadah. Pertanyaan saya, kehendak Tuhan apa bukan? Apakah Tuhan mau orang yang tadinya memproduksi murid-murid tiba-tiba berhenti? Oh, memang itu kehendakku kok supaya kamu berhenti memuridkan orang. Apa gitu? Kan kita lihat dari buahnya kan. Kalau saudara ngotot, saudara mau tetap hidup dalam dosa. Padahal sudah dinasehati, sudah diperingati, sudah banyak orang mencoba mencegah saudara. Tuhan akan membiarkan kamu melakukannya sesuai dengan keinginan kamu. Wow. Jangan ngotot. Coba ngomong hari ini, jangan ngotot. Saya lagi jangan auban. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Walau sekalipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan saudara mau tahu gak? Bahwa setiap orang tuh harus dan pasti melewati proses itu. Sampai kita bisa percaya dan surrender our ways. Jalan kita serahkan sama Tuhan biar let your will be done seperti lagu tadi. Pada saat kita mengikuti Yesus, nomor satu yang Tuhan kerjakan sama kita adalah Tuhan ingin mengajarkan kita mengganti prioritas hidup kita. Supaya apa? Supaya we can surrender our ways to His way. Menyerahkan kita punya jalan kita sendiri, kita serahkan menurut jalannya Tuhan. Dan proses ini saya mau katakan, banyak gak berhasil. Kenapa? Karena pada saat Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, mau gak kita percaya dan kita taat sama Dia? Tadi pagi saya bagikan tentang kata reorder. Kalau kita mengikuti Tuhan, salah satu yang paling Tuhan kerjakan lebih dahulu dalam hidup kita adalah Dia reorder hidup kita. Dia susun kembali hidup kita, tatanan hidup kita tuh Dia susun kembali. Yang tadinya pada saat kita belum mengikuti Tuhan, berantakan, kacau balau. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tuhan tata ulang hidup kita. Tadi Koasyong jemput saya. Dia cerita tentang hidup dia. Bagaimana dulu dia narkoba dan sebagainya. Tadi saya baru nyampe di bawah, saya bilang, gimana teman-temanmu? Kabarnya mereka. Ada yang udah meninggal, ada yang udah mati. Ada yang masih sampai hari ini masih pakai. Nah yang pakai gimana? Hancur babak belur hidupnya. Tapi saya lihat bagaimana dia cerita tentang pengalaman dia ngalami Tuhan di retreat. Di satu retreat yang tadinya dia udah gak mau datang, lalu dia ngalami Tuhan, dipulihkan hidupnya. Coba misalnya pada waktu itu dia nolak untuk gak mau ikutin caranya Tuhan. Dia gak akan duduk hari ini, betul? Hidup kita itu kalau ikut Tuhan ditata ulang sama Tuhan. Nah waktu ditata ulang gak enak tuh prosesnya. Karena prioritasnya harus dirubah, harus tadinya prioritas hidup kita sendiri, sekarang prioritasnya adalah Tuhan. Nah untuk itu ya terus diproses. Maka pada saat itu sudah berada di tempatnya semuanya akan mulai diatur oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditata ulang dulu supaya kita jadi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu ditambahin sama Tuhan. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu, pernikahanmu, keuanganmu, pekerjaanmu dipulihkan semua. Kesehatanmu tadinya sakit dipulihkan, tadinya sakit-sakitan mengalami kesembuhan, tadinya kerja apa gagal mengalami terobosan.
Itu cara kerja Tuhan. Nah masalahnya pada saat di proses itu, mau gak tetap percaya? Kita lagi di tema bulanan tentang live by faith. Mau gak kita tetap percaya dan punya iman? Percaya buat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara saya itu ada yang terbaik. Menurut versinya Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir. Dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pengertian Immanuel yang ketiga adalah Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam New King James yang dikatakan, I will never leave you nor forsake you. Di dalam terjemahan aslinya, pernyataan pertamanya itu double negatif. Jadi sebenarnya adalah I will never leave you. Pernyataan kedua lebih lagi triple negatif. Jadi pernyataannya seperti I will never forsake you. Jadi aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau Tuhan sendiri udah ngomong sampai aku tidak akan. Sekali tidak akan aja kita tahu Pak Tuhan tuh ya dan amin, betul ya. Apalagi dia ulangi berkali-kali. Artinya memberikan kita kepastian, sebuah jaminan bahwa apapun musim dalam kehidupanmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hanya saja perasaanmu dan pikiranmu yang menganggap bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan saudara. Nah itulah yang pagi hari ini kita harus perbarui. Karena kehadiran Tuhan itu tidak perlu diafirmasi atau divalidasi oleh perasaan kita. Dengan kata lain, sekalipun kamu tidak merasakan bahwa dia ada bersama dengan saudara, dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara sekali-sekalipun juga. You get the point? Karena mungkin ada waktunya musim dalam hidup kita bisa merasa bahwa kok gue doa kayak gak dijawab ya. Kok kayaknya sorga terdiam ya gitu ya. Kayak hening gitu sorga kayak ngomong apa-apa gitu. Kok aku gak merasakan bahwa Tuhan ini gak hadir ya. Bahkan mungkin saudara datang pagi hari ini, saudara lagu pujian penyembahan, di sebelah saudara udah nangis-nangis angkat tangan ngalami hadirat Tuhan. Saudara bilang, gue kok biasa-biasa aja ya? Apa yang salah sama diri gue ya? Saya mau katakan, sekalipun saudara mengalami perasaan seperti itu, kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan pernah membiarkan saudara sekali-sekalipun juga. Kebenaran adalah kebenaran. Bahwa Tuhan gak pernah berdusta, dia bukan manusia yang bisa bohong, yang bisa berdusta, dia bukan manusia yang bisa tidak setia. Jadi ada sebuah jaminan, sebuah kepastian, sebuah afirmasi buat saudara dan saya. Dan jangan sampai kita tertipu karena saya tidak melihat, karena saya tidak merasakan. Jadi bukan berarti dia tidak hadir dan dia tidak ada bersama dengan kita. Di Ulangan 31 ayat 8 waktu saya, kan lebih cepat ya siang hari ya. Tadi kayaknya pagi agak panjang nih. 31 ayat 8 dikatakan, sebab Tuhan, katakan Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan dia sendiri, dikatakan dia sendiri, Tuhan sendiri. Akan berjalan depanmu, dia akan menyertaimu, dia tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Bukankah juga firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan berperang menggantikan kita. Ya pekerjaan musuh adalah berusaha mengaburkan atau mengelabui atau membuat tipu daya supaya anak-anak Tuhan percaya akan tipuannya, akan
akan tipu dayanya bahwa Tuhan itu gak bersama dengan kita. Katanya Tuhan baik. Kok kamu ngalami gitu? Katanya Tuhan sayang sama kamu. Tuh kamu sendirian kan? Kamu lonely kan? Kamu di-abandon kan sama ya mungkin gak bilang sama Tuhan ya, tapi melalui gereja Tuhan lihat tuh kamu dibiarin kan? Tuh gak ada yang care sama kamu, gak ada yang peduli sama kamu. Tuh buktinya mana? Itu pekerjaan musuh. Membuat apa yang kita alami, yang kita rasakan itu untuk mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita dibawa kepada fakta dan realitas berbanding dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika orang lain menyakiti kita, ketika ada orang lain meninggalkan kita, tuh kan Tuhan meninggalkan kamu. Kalau Tuhan sayang sama kamu, kenapa itu harus terjadi dalam hidup kamu? Itu terus kan. Kalau Tuhan baik, kenapa kamu harus lewati masalah dan tantangan itu? Kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa kamu harus kehilangan itu? Itu terus yang terus akan dikerjakan oleh musuh. Sampai kalau kita nggak pegang kepada kebenaran itu, kita termakan oleh tipu dayanya. Kita menjadi tawar hati. Kita menjadi patah hati. Kita menjadi kecewa sama Tuhan. Kita menjadi kecewa sama gereja Tuhan. Mazmur 23:4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab Engkau besertaku itu apa? Immanuel. Kesadaran kita bahwa Tuhan itu beserta kita sekalipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman membuat kita tidak takut bahaya. Kalau kita takut bahaya, harus kita cek ke diri kita. Jangan-jangan kita gak sadar bahwa Tuhan itu ada berserta dengan kita. Tongkatmu dan gadamu itulah yang akan menghibur aku. Di dalam penyertaan Tuhan ada namanya perlindungan Tuhan yang sempurna. Tadi pagi saya share bahwa takut dan khawatir itu adalah respons natural yang kita punya. Karena sebagai manusia kita memang harus punya rasa khawatir dan takut. That's okay. Respon kita terhadap sesuatu yang kita nggak ketahui, terhadap sesuatu yang kita belum pernah lewati, itu bisa membawa rasa khawatir dan ketakutan. That's okay. Yang nggak okay adalah pada saat saudara tetap tinggal di dalam ketakutanmu, di dalam kekhawatiranmu, bahkan dicengkeram oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini yang musuh kerjakan sampai setiap kita lumpuh oleh karena ketakutan dan kekhawatiran. Sekalipun aku berjalan, katakan berjalan. Firman Tuhan katakan berjalan. Kalau pada saat saudara dalam lembah kekelaman, berjalan. Jangan diam. Jangan nangis di situ, jangan meratapi nasib, jangan mengasihani diri sendiri. Berjalan. Karena Tuhan itu menyertai setiap saudara. Nah, jangan jadi orang Kristen, anak Tuhan yang begitu dalam lembah kekelaman, dia diam di situ berkemah. Di dalam lembah kekelaman. Firmannya gak ditulis berkemahlah di dalam lembah kekelaman. Gak ada ayatnya. Ayatnya bilang berjalan. Coba mau kanan kiri berjalan. Jadi kalau berjalan itu bergerak. Tadi pagi saya bilang, kalau kamu nggak bisa berlari, berjalan. Kalau nggak bisa berjalan karena nggak kuat, merangkak kalau perlu. Yang penting yuk keluar dari lembah kekelaman. Sudah tahu nggak? Nih, tadi pagi nggak ada. Sudah tahu nggak pada saat kita ada di dalam lembah? Lembah itu kan di bawah ya. Mungkin saudara ada dalam posisi dalam lembah. The lowest part in your life lagi di bawah. Tapi pada saat saudara berjalan,
Emang berjalannya gampang? Enggak ada yang bilang gampang. Tapi firman Tuhan jalan aja. Karena Tuhan tuh menyertai saudara. Lu bayangin, kalau dari lembah, lalu mau keluar dari lembah, kan nanjak tuh. Betul gak sih? Pada saat nanjak jalannya lebih sulit gak? Lebih sulit mungkin pada saat menanjak, saudara akan punya, waduh kok nanjak ya? Kok kayaknya makin susah ya? Kok ikut Tuhan makin susah? Jalan. Tuhan yang akan menyertai saudara, memberikan saudara kekuatan, saudara pasti akan keluar dari lembah kekelaman saudara. Ya mengerti katakan amin. Kesadaran akan Tuhan beserta kita itu membuat kita gak takut bahaya. Saya pernah dalam musim yang buat saya kayaknya the lowest itu. Pada saat saya dan istri saya kehilangan janin di kandungan istri saya. Makanya kenapa anak saya pertama sama anak saya kedua selisihnya 7 tahun. Karena kita pernah mengalami, istri saya pernah mengalami keguguran di tengah-tengahnya. Di keguguran pertama, ketika kita tahu bahwa dari dokter mengatakan bahwa ini nggak ada. Ini udah nggak ada denyut jantungnya nih, udah hanya total black, udah tinggal gumpalan-gumpalan aja. Pulang dari dokter nangis sejadi-jadinya. Tapi apakah apa yang kita lakukan di situ? Apakah kita jadi kecewa, marah sama Tuhan, ngambek gitu? Enggak, kita datang sama Tuhan. Bahkan kita memuji Tuhan. Kali yang kedua lebih pedih lagi. Kenapa? Karena selang 1 tahun istri saya keguguran lagi yang kedua. Nah di situ dia agak mulai kena secara emosinya. Dia cuma mempertanyakan, kenapa ya aku harus ngalami gini. Saya ngalami proses itu. Tapi apa? Kita tetap jalan. Yuk jalan yuk. Saling mengingatkan, saling menguatkan untuk tetap jalan. Mengiringi Tuhan. Kalau pada saat itu saya memutuskan bahwa enggak Tuhan udah aku berhenti deh, aku gak mau give up. Saya gak hari ini gak berdiri di sini. Saya gak tahu saudara lagi ngalami apa nih. Musim seperti apa yang saudara sedang alami. Saya cuma mau katakan terus jalan, terus cari Tuhan, terus kejar Tuhan. Jangan kabur, jangan melarikan diri. Percaya sama saya, saudara kabur, saudara akan mengalami justru keadaan lebih buruk daripada saudara bersama dengan Tuhan. Apakah ada pribadi lain atau kekuatan lain yang bisa lebih hebat dari Tuhan? Di mana kita bisa jauh lebih aman, kita merasa lebih secure bersama dengan dia. Perlindungan Tuhan sempurna, gak ada. Jadi saudara mau lari kemana? Yang ada yang lebih ngawur lagi, larinya ke dunia, justru ngawur, mabok-mabokan lagi, hidupnya ngaco lagi. Apakah lebih baik, lebih buruk kehidupannya? Ya mengerti katakan amin. Kesimpulannya, perasaan yang timbul kalau kita gak sadar dan kita gak percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah ketakutan dan kekhawatiran. Merasa terisolasi, merasa dibiarkan, merasa sendirian. Kenapa orang bisa takut dan khawatir? Karena mereka gak kenal Tuhan. Pastor, kadar takutnya dan khawatir pastor sama kita sama gak? Sama. Sayangnya gak ada rasionya, bisa indikatornya, bisa kasih tahu kalau pastor tuh mungkin rasa takut sih, cuman dirasakan. Gak ada, semua sama. Coba aja ditusuk jarum semua, ada gak sakit semua. Sama. Yang membedakan adalah pengalaman kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita gak lagi dihantui rasa takut dan khawatir. Tapi we surrender our life to Him. Kenapa orang takut dan khawatir? Karena mereka berfokus kepada kekuatannya sendiri daripada kekuatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tadi pagi saya bagikan bahwa takut itu perasaan, tapi percaya itu keputusan. Takut itu what you feel. Nah kalau kita ikut Tuhan, kita gak bisa pakai what I feel.
Kenapa? Karena apa yang kita percaya itu, perasaan kita itu, hati kita itu bisa menipu kita. Betul gak sih? Baca buku Permainan Hati ada di situ tuh. Hati itu bisa menipu kita. Bisa berubah-berubah. Nah kalau kita bergantung kepada sesuatu yang bisa berubah-berubah, pantasan aja hidup kita bisa berubah-berubah kayak yoyo gitu. Coba deh ya, coba deh. Saudara punya pengalaman gak? Saudara barusan diteleponin oleh satu bank. Dibilang bahwa, Pak, Bapak dapat hadiah dari bank 1 miliar. Benar nih penipuan? Enggak Pak, benar. Kami dari BCA cek, benar. Benar. Bahwa saya menang, wah senangan kita, wah dapat 1 M. Wih puji Tuhan. Gak selang lama telepon gue, maaf Pak ralat Pak. Yang menang bukan Daniel Wirawan tapi Daniel Wiryawan Pak. Maaf Pak. Apa saudara, perasaan saudara? Kok gitu sih kecil? Bener gak? Jujur, bener apa enggak? Saudara baru senang, tiba-tiba keadaan berubah, langsung sedih lagi cepet tuh. Segitu gawatnya perasaan tuh kalau saudara bergantung sama perasaan saudara ikut Tuhan. Tapi berpegang kepada satu kekuatan yang gak pernah berubah. Satu pribadi yang gak pernah berubah yaitu Yesus. Kebenaran yang absolut yang gak pernah berubah, yang gak bisa digoncang-ganjing pakai apapun juga. Kita gak bisa ikut Tuhan pakai perasaan. Firman Tuhan di 2 Korintus 5:7 ayat terakhir. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Dunia ngajarin kita seeing is believing. Tapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa percaya dulu. Baru lu lihat. Nah untuk beralih ini aja itu butuh iman. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu. So, jangan bergantung kepada perasaan what you feel. Kalau perasa bahwa kalau hari ini aku datang ke gereja nyembah biasa-biasa aja, gak usah peduli. Terus aja nyembah Tuhan. Kayaknya aku ngangkat tangan aja susah amat sih, nanti saya angkat tanganmu deh. Ya angkat susah banget, udah. Kasih tahu tetanggamu, kasih tahu angkat tangan gue dong gitu. Karena gak bisa. Kita kalau pakai perasaan kita sulit. Saya tahu gak mudah, tapi kita perlu dilatih. Untuk hidup by faith, not by sight. Roh Kudus akan menolong setiap saudara dan saya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri, saya minta tim worship. Kalau saudara saat ini sedang berada dalam titik terendah dalam hidupmu. Saudara berada dalam lembah kekelaman. Saudara dalam season di mana saudara berada di dalam perahu diombang-ambingkan oleh badai. Saudara mungkin tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiranmu. Mungkin saudara punya luka masa lalu yang belum sembuh. Mungkin saudara merasa bahwa saudara sendiri. Doa saudara gak dijawab Tuhan. Saudara gak merasa kehadiran Tuhan saat ini. Saudara ingin menyerah dalam keadaanmu. Saudara bahkan belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu yang kau butuhkan. Don't give up. Jangan nyerah. Jangan tawar hati. Ketahuilah bahwa Tuhan itu gak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau sekali-kali pun juga. Matanya tertuju kepada saudara. Telinganya terbuka kepada permohonan doa-doa saudara. He never leave you and forsake you. Even in the split second dia gak akan lakukan itu. Mari datang sama Tuhan, angkat hatimu dan arahkan hati semua sama Tuhan dan cari wajahnya. Syata karamanda. Cerna kembali apa yang kau dengar. Turabata syata. Kinana bosyate dalala mandaya. Shedalalala badaya daralala badala basyadala. Kinorolo bosyeta lalala basyadala. Kinal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 a. Shikiralalalalabalabala. Shikiralaba. Come on, sing hallelujah. Hallelujah.
Come on, declare, declare. Haleluya. 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 I'm not afraid. God is for me. Come on, sing haleluya. I'm not afraid. God is for me. Come on, church. Even when the mountains tremble, even when the storms come far away, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms are falling, even in the darkest night, you never let me go. Yeah. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Come on, one more time. One more time, church. Even in the mountains tremble, even when the storms are falling, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Come on, sing haleluya. Hallelujah. Come on, sing. Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. You receive something. Saya merasa saudara merasa bahwa Tuhan tuh lagi ngomong sama saudara secara pribadi. Kalau engkau orangnya just taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara lagi dalam musim badai kehidupan. Sudah masuk dalam musim kekeringan dalam hidupanmu. Sudah berada dalam perahu yang sedang diombang-ambingkan oleh badai hidup. Saudara mungkin mulai nggak merasakan apa yang daripada Tuhan buat setiap saudara. Saudara mulai lupa janji-janji Tuhan di kehidupanmu. Kau mulai meragukan Tuhan. Saudara sedang merasa lemah saat ini dan you say, I need you Lord, I need you God. Mungkin saudara lagi in the lowest part in your life. Just taruh tanganmu di dada. Saudara yang lagi online juga, taruh tanganmu di dada. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di mana kau berada. Tuhan, ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu
bahwa mata Engkau tertuju dalam hidup kami. Kami berharga, kami berarti Tuhan. Kami adalah anak-anak, kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Kau peduli dalam kehidupan kami. Kami hadir pun pagi hari ini karena Engkau peduli sama kami Tuhan. Mungkin kami tadi gak mau datang ibadah ini, kami mungkin gak mau nonton ibadah ini, gak mau ikut ibadah ini. Tapi kami hadir di tempat ini. Kau berbicara, you speak to me Lord, personally. Kamu berdoa, kau menjamah kami dan memberikan kami kekuatan yang kami butuhkan. Dan kami tahu bahwa hari ini telingamu terbuka atas kami, atas setiap doa-doa kami, seruan kami, tangisan kami Tuhan. Atau doa-doa yang mungkin gak terucapkan Tuhan. Pada saat kami berlutut berdoa, pada saat kami menangis, kami mungkin gak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bisa nangis Tuhan. Kau mendengar semua itu. Sebab Kau gak jauh Tuhan. Kau sangat close to us. You are very close to us. Mungkin antara kami merasa kami sendiri, kami lonely, kami abandoned. Kami merasa gak dikasih, gak diterima. Ini mungkin perasaan yang memanipulasi kami, pikiran yang memanipulasi kami. Tapi kami mendengar kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau tidak sekali-sekalipun meninggalkan kami. Dan tidak pernah sekali-sekalipun juga membiarkan setiap kami. Kau selalu menyertai kami, Kau adalah Allah Immanuel. Sekalipun kami gak merasakan itu, want to believe you Lord. Kami berdoa, you let faith arise. Taruh iman itu dalam hati kami. In Jesus name. Karabata syadalala. Syadalalala. 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 Berikan iman itu buat kami Tuhan. We need you. We need that faith. Untuk terus berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan menyerah, bukan give up. Bukan berdiam. Tapi untuk terus berjalan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami. Beri kami kekuatan. Church, listen to this. Mungkin merasakan kehadiran Tuhan pada saat keadaan baik-baik saja lebih mudah. Daripada saat keadaan sedang tidak baik-baik saja. But don't give up. Jangan jadi tawar hati. Jangan biarkan iblis mengelabuimu. Firman Tuhan ya dan amin. Kebenaran yang gak pernah berubah. Even you don't feel it. Even you don't see it. He is our way maker. Dia pembuat jalan di depan kita. Saudara mungkin sedang lagi keadaanmu mentok kanan kiri. Tembok kanan kiri saudara gak lihat. Tapi kebenarannya dia akan ada pintu satu yang akan diberikan kepada setiap saudara. Maybe you lost something or someone dalam kehidupanmu. Apa yang saudara hilang tuh gak akan bisa mengaburkan kebenaran bahwa kasih Tuhan tuh begitu besar buat saudara dan saya. Mungkin saudara sedang ditolak untuk sesuatu. Dimana saudara sudah begitu mengingininya, saudara sudah membulatkan hati saudara. Saudara harus tahu bahwa rejection is a new direction buat saudara. Penolakan itu adalah arah yang baru buat saudara. But keep moving, don't stop. Jangan menyerah dalam imanmu. Aku berdoa Tuhan memberikan iman untuk kita bisa jalan terus sampai kesudahannya. Kita akan disebut sebagai hamba yang setia dan baik. Yang selesaikan pertandingan kita sampai selesai pada akhirnya. Apapun battle, pertempuran yang sedang hadapi, you have to remember kita punya Allah yang berperang gantikan kita. And every battle, kalau kita bergantung sama Tuhan, dialah kekuatan kita. Dia buat kita hanya melihat bagaimana Tuhan menaklukkan musuh-musuh kita. Tapi kalau kita yang berjuang sendiri, makanya kita lemah, kita merasa tawar hati dan kecil hati. Aku berdoa let faith arise in Jesus name. Aku berdoa Tuhan buat setiap jemaatmu yang hadir pada pagi siang hari maupun yang online. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ketika kami masuk minggu yang baru, bahkan kami sebentar lagi masuk tahun yang baru, kami berdoa Tuhan, kami melihat dari iman ke iman, kami mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Rasa pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam.
rasa percaya yang semakin dalam Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami dan memimpin kami. In every season of our life, in every moment, kami tahu You never leave us and forsake us. We thank You, Lord. You bless this house, let all the pastors, Lord, berdoa untuk unity, satu kesatuan hati untuk hamba-hambamu, untuk seluruh para builders and leaders, dan satu unity dalam rumah ini untuk bergerak menuju apa yang Tuhan mau. Berdoa, bersyukur untuk transaksi kepemimpinan pada hari ini. Kami berdoa dengan presiden yang baru boleh memimpin bangsa ini jauh lebih baik. Dan berkat Tuhan turun atas bangsa ini lebih and more. Dan berdoa untuk orang-orang di sekeliling presiden boleh jadi orang-orang yang daripada Tuhan. Orang yang punya hikmat Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. We thank You Lord for Your presence. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen.